Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Baik Taurus, sekarang kita akan coba cari tahu kenapa sih si dia itu sulit melepaskan dirinya dari kamu, gitu ya. Padahal mungkin kamu pernah ucapkan pisah ke kita, tapi orang ini nggak mau. Atau ini mantan ya, ini bisa jadi mantan. Udah jelas-jelas ini hubungan cinta kalian sudah berakhir gitu kan, tetapi dia tuh yang masih kayak berusaha untuk menarik perhatian kamu, ngechatting kamu ya, atau mungkin ya apalah tindakan-tindakan untuk menyatakan bahwa aku ada di sini loh gitu ya. Jadi kok kelihatannya si mantan ini susah move on gitu ya. Mantan susah move on, atau pasangan seseorang yang sedang berkoneksi sama kamu, seberapa banyak pun kamu berteriak untuk berpisah, tetapi dia enggan, tidak urung juga untuk melepaskan dirinya dari kamu gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu apa sih yang sesungguhnya gitu ya. Kita lihat dulu dari sisinya dia. Wah. Oke, jelas saja kata perpisahan itu menjadi satu hal yang mengerikan bagi orang yang kamu tujukan ini, Taurus. Nah gitu ya, itu satu hal yang mengerikan, seperti bom atom yang meledak gitu ya, ketika kamu ngomong untuk pisah gitu, atau ketika dia kehilangan kamu, dia kehilangan dunianya, bukan hanya separuh hatinya, tetapi dia merasa ini kehilangan dunia gitu loh. Dunia itu porak-poranda di sana gitu ya. Kamu berhasil untuk menghancurkan egonya dia, yang tadinya dia menganggap bahwa dia bisa tanpa kamu kayak gitu ya. Tapi pada perjalanannya ketika ini kalau mantan ya, pada perjalanannya ketika hubungan cinta kalian berakhir, dia merasa hidupnya itu kok kayak kocar-kacir kayak gitu loh. Dan apa ya, tadi kehilangan kamu itu menjadi satu momok yang menakutkan bagi dia, karena sesungguhnya orang ini dan semua manusia ya, pada umumnya semua manusia itu takut sekali dengan perubahan gitu ya, melepaskan apa yang dimiliki ya, tidak lagi bisa menikmati apa yang pernah hadir dalam kehidupan. Itu memang pedih, memang sakit di sana ya. Dan hubungan kalian ini apa ya, menjadi satu pintu bahagia bagi dia. Dan ketika ucapan perpisahan ini hadir dalam hubungan kalian, tentu saja itu membuat jantungnya itu kayak mau meledak gitu loh, hatinya itu kayak mau meledak gitu, membayangkan tidak lagi bisa terkoneksi, terhubung dengan kamu. Itu satu kayak disaster di sana gitu ya, kayak bencana. Nah kayak kita, dan dia ngerasa seperti ini, energi maskulin dan feminim di dalam dirimu itu kuat. Nah di sana ya, energi feminim dan maskulin di dalam dirimu ini kuat sekali, dan dia bisa ngerasain itu katanya. Dan mungkin untuk beberapa di antara kalian ya, mungkin hubungan kalian ini adalah hubungan yang sudah dia perjuangkan mati-matian gitu ya. Maybe ketika dia masuk dalam kehidupan kamu, dia tahu nih bahwa kamu juga sedang dekat dengan orang lain ya. Ini untuk beberapa ya, untuk beberapa teman-teman Taurus yang ngeliat video ini. Nah jadi ketika kamu terhubung dengan dia tahu ternyata kamu juga terhubung dengan orang lain. Nah, kayak kita. Jadi ada juga energi kompetisi di sini. Jadi tidak bisa memiliki kamu itu kayak harga dirinya juga hancur kayak gitu. Secara dia juga menginginkan kamu gitu ya. Nah, di sana. Atau tadi ada tantangan-tantangan di luar hubungan kalian ini, dan dia menganggap bahwa ketika bisa melampaui tantangan ini, itu kayak menjadi satu kepuasan bagi dirinya dia. Nah, di sana ya. Kalau ada kompetisi yang terjadi, oke. Nah, jadi dia ingin memenangkan kompetisi ini dengan mendapatkan piala hidup, yaitu dirimu. Nah, kayak gitu. Atau ketika kalian ada terhubung di sini, banyak arus yang sudah dia jadi ini kayak ngelawan arus kayak gitu ya. Sudah banyak energi yang dia buang di sini. Gitu ya. Sudah cukup lama dia memperjuangkan kamu.
gitu. Melampaui, mungkin ini keluarga dia ngelarang ada koneksi di antara kalian berdua, dia sudah membantah keluarganya gitu ya. Nah, jadi tidak semudah itu ketika ada kata-kata perpisahan yang terlontar gitu ya oleh kamu ataupun mungkin oleh dia sendiri Taurus. Tapi ya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ada tarikan yang kuat dari kamu katanya. Ya, ada tarikan yang kuat dari kamu dan dia tidak bisa untuk melepaskan dirinya gitu dari jeratan pesonamu. Nah kayak gitu ya. Dan di sini gini, mungkin memiliki seorang pasangan yang seperti kamu ini itu menjadi satu kayak orang ya kan, orang tuh yang kayak bilang, aku tuh kalau mau punya suami, punya istri atau punya minimal pacar gitu ya aku tuh maunya yang kayak gini kayak gitu, dan dia nganggap bahwa yang kamu berikan kepada dia itu justru lebih, mintanya dia tuh hanya 10, tapi dilalah itu ketika kamu mempersembahkan hubungan ini terhadap dia, dia mendapatkan jauh lebih banyak di sana. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengupayakan hubungan ini? Yang jelasnya ini energi perjuangan, ya. Dia sudah berjuang di sini. Dia sudah benar-benar mati-matian menurut dia ya. Menurut dia sudah mati-matian untuk melampaui ketakutannya sendiri, melampaui tantangan-tantangan yang hadir di hadapan dia ya, yang berhubungan dengan dirimu tentu saja gitu. Jadi mungkin adat, bahkan agama barangkali gitu ya. Sudah dia terobos di sana. Gitu. Sudah dia korbankan di sana. Gitu ya. Jadi tidak semudah itulah. Tidak semudah itu katanya. Bahkan ketika ini kamu tujukan kepada mantan kamu Taurus. Jadi mantan kamu ini bilang, ini ya, hasratnya itu, passionnya itu masih kuat sekali terhadap kamu, masih kuat sekali. Dan mungkin untuk beberapa kecil ini ya, orang-orang kecil ini, bukan orang-orang kecil, hitungan kecil di antara teman-teman ya, pasangan kamu ini, mungkin dia ini tidak tertutup ya kemungkinan bahwa kalaulah kamu Taurus juga sedang dekat dengan orang lain, saya rasa orang ini berani untuk frontal di sana, ketemu langsung atau komunikasi langsung dengan orang lain itu gitu ya, demi bisa dia mendapatkan kamu menjadi miliknya seorang. Nah kayak gitu ya, kamu bisa menjadi milik dia seorang. Nah di sana yang jelasnya usaha sudah dia habis-habisan terhadap kamu, jadi tidak semudah itu terjadi perpisahan. Untuk mantan ingin memiliki kamu menjadi dorongan yang sangat kuat lagi di dalam dirinya, kayak gitu ya. Dia sudah menghasrati kamu di sini Taurus, gitu ya. Kemudian kita lihat kualitas apa yang kamu miliki, gitu ya Taurus, sehingga begitu susahnya. Oke, ini adalah energi kamu Taurus. Jadi dia menganggap bahwa kamu ini orang yang selama berhubungan bertanggung jawab untuk kebahagiaan kalian. Apalagi kalau ini udah masuk ke rumah tangga ya. Misalnya ini udah masuk rumah tangga, kamu berteriak berpisah kepada istri kamu, atau kamu berteriak pisah kepada suaminya kamu gitu ya. Nah di dalam rumah tangga ini dia menganggap bahwa kamu ini cukup berani mengambil tanggung jawab kayak gitulah. Bagaimana menghadirkan kesejahteraan dalam hubungan kalian gitu ya. Mungkin dalam faktor-faktor lain juga dia ngelihat, misalnya ini pacar ya, kalian masih pacaran, jadi dia melihat bahwa kamu itu ujungnya adalah pernikahan. Tentu saja seseorang yang punya ujung pernikahan gitu kan, ini akan berusaha untuk menjadikan dirinya itu pribadi yang terbaik kayak gitu ya. Kualitas-kualitas untuk orang yang berkomitmen itu dia ngelihatnya itu ada di kamu kayak gitu. Mungkin juga kamu lahir dari keluarga yang dia tahu kamu lahir dari keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan dia menginginkan model kehidupan berkeluarga yang demikian juga
kayak gitu ya. Yang jelasnya dia merasa ada kualitas dalam dirimu yang kayaknya ini cocok dijadikan sebagai partner untuk jangka panjang, sebagai istri, sebagai suami gitu ya. Ini pandangan dari pasangan kamu ini sudah jauh terhadap kamu ya. Jadi memang kamu ini orangnya asik kayak gitu ya, memang kamu ini orangnya fun kayak gitu, kamu orangnya mungkin cenderung juga nekat kayak gitu ya. Tetapi ketika kamu tuh dan dia itu terkoneksi, dia ngelihat bahwa kamu berhasil kayak membuat dunia dia itu shining gitu loh, membuat dunianya itu menjadi terang benderang gitu ya. Jadi dengan kamu itu mungkin banyak pengalaman-pengalaman baru yang dia rasakan kayak gitu ya. Dengan kamu itu pertama kali, misalnya pertama kali keliling Indonesia, ini contoh ya, atau pertama kali makan di emperan, nah kira-kira seperti itu. Jadi dia ngerasa dengan kamu itu, kamu membawa satu dunia baru bagi dia, yang tadinya mungkin hidup dia tuh suram, hidup dia itu kok banyak pesimisnya. Nah ketika kamu datang, ini jadi kayak ada energi baru gitu ya, ada energi baru dia dalam melihat kehidupan ini, melihat dunia ini kayak kita. Dia ngerasa bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dia di sini kayak bilang bahwa aku nggak perlu pakai topeng ini, topeng itu gitu ya. Aku bisa menjadi diriku ketika aku ketemu sama kamu gitu. Nah sisi kekanak-kanakan kamu ini kan kamu tonjolkan dalam hubungan kalian, dan itu yang membuat dia itu nyaman banget kayak gitulah, nyaman banget. Nah jadi itu yang kayak kamu tuh bukan tipe orang yang kaku, yang kayak gitu loh ya, bukan tipe orang yang kaku, bukan tipe orang yang kayak banyak juga peraturan yang tak masuk akalnya. Dia ngerasa justru tidak, justru dengan kamu ya, kamu mengajarkan dia arti kebebasan, arti menjadi manusia yang ya ini aku kayak gitu kan. Kalau selama ini kan kita itu dituntut untuk sesuai dengan sosial masyarakat, dituntut untuk ya suku, agama juga bahkan di sana gitu ya. Nah jadi ketika dengan kamu, dia kayak ngerasa ini enjoy, ini santai kayak gitu. Kamu tidak mengikat dia gitu ya, dia bebas menjadi dirinya. Mungkin ketika bebas mengaktualisasikan diri, maksud mari. Misalnya kamu tidak terlalu keberatan kalau seorang wanita bekerja gitu ya, atau seorang pria pergi mancing dengan teman-teman gitu kan. Nah jadi dia ngerasa kamu tidak membatasi, memberikan limit terhadap ruang geraknya dia. Kamu tidak ngeblok ruang geraknya dia itu seperti apa. Nah jadi disitulah dia kayak ngerasa bahwa ini benar-benar partnership gitu ya. Ini bukan hanya kayak sekadar hubungan atasan dan bawahan di sini, enggak. Tidak ada di sini yang menghamba katanya, gitu ya. Tidak ada yang menghamba. Jadi di sini hubungannya kalau dia lihat ini equal, karena tadi itu dia bebas menunjukkan mungkin sisi liarnya juga terhadap kamu, gitu ya. Sisi kanak-kanaknya, gitu ya. Sisi ya segala sisi yang kita miliki. Di saat kesadaran rendah tentu saja hal-hal konyol kita pertontonkan kan gitu ya, dan dia menganggap kamu mengakomodir itu justru gitu. Kamu mengakomodir semua sisi-sisi dari dirinya ini. Jadi dia kayak ngerasa ada penerimaan yang sangat luar biasa dari kamu untuk dia gitu ya. Kamu berhasil membuat dia ketawa gitu ya. Kamu berhasil membuat dia kayak ngelihat hidup ini jauh lebih hidup lagi, jauh lebih indah lagi. Dan mungkin pasangan kamu ini adalah tipe orang yang kayak butuh seseorang itu yang kuat di sampingnya dia gitu ya, butuh. Nah mungkin kamu ini adalah seorang penasehat yang baik, tetapi kamu ini penasehat ini bukan yang kayak orang yang mendikte dia, enggak. Jadi kamu itu menyampaikan nasihat-nasihat kamu atau pandangan-pandangan kamu itu dari kayak sisi antara guru dan murid gitu ya. Ini kan beda nih ya, antara kalau misalnya nasihat dari seorang apa tuh dibilang ya, seorang atasan. Nasihat seorang atasan tuh kan, Boyo kamu tuh masuk kerja jam sekian, gini kan gitu ya. Nasihat langsung jadi perintah kan gitu.
nasihatnya tuh ya kamu harus cepat-cepat mengerjakan ini agar ini kan gitu ya. Jadi ada tekanan di sana. Nah, ketika dia dengan kamu, dia nggak ngelihat itu. Dia ngelihat ya kamu sedang memberikan nasihat kepada dia, gitu. Kamu sedang ya mengangkat sisi spiritualnya dia juga. Mungkin orang ini yang tadinya malas sholat, malas beribadah, gitu ya. Nah, ketika dia dengan kamu, jadi dia pun ngelihat bahwa oh ternyata bisa balance di sana ya, antara duniawi yang berhappy-happy dengan sisi spiritual yang berritual, itu dia bisa dapat di kamu, gitu lah. Jadi dari segala aspek, gitu ya, dunia akhirat ini dia dapat dari kamu, gitu loh. Dunianya ya real menjalani kehidupan sebagai seorang manusia ya, akhiratnya ya tadi kamu mengangkat sisi-sisi spiritualnya dia, gitu. Sisi-sisi diri dia ya, yang jauh lebih tinggi lagi katanya kita ya. Mungkin juga beberapa di antara kalian memang seorang guru, memang seperti itu ya, atau ya kamu tokoh masyarakat yang disegani gitu kan, kamu adalah orang yang menjadi panutan. Nah, jadi dia bisa dapatkan itu dari kamu. Jadi ibaratnya, apalagi kalau wanita ya, kalau wanita senang sekali yang kayak gini. Jadi imam kayak gitu lah ya, imam. Jadi dia bisa kamu tuh adalah sosok imam yang baik bagi dia, yang kayak kita. Gila duniawinya jalan, tapi tidak lantas kehilangan kesadaran, kemudian batin ini menjadi gelap, tidak katanya. Jadi kualitas yang imbang di kamu itu ada, gitu ya. Kualitas imbang itu ada. Jadi tidak melulu cerita tentang akhirat, gitu kan, atau tidak melulu bicara tentang dunia saja, gitu ya, urusan-urusan material saja. Jadi di sini ada keseimbangan katanya. Dan ya kualitas orang pendamping itu ya ada di kamu, gitu ya. Tadi mungkin kamu seorang guru, dosen, ya kamu tokoh-tokoh masyarakat kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu adalah orang yang memang bisa dia andalkan. Nah, di sana, dan dia ngerasa kamu nih baik banget, gitu. Kamu nih orangnya lumayan stabil katanya ya. Mungkin ya sisi keuangan kamu mungkin ya tidak terlalu gitu ya Taurus ya, tapi dia ngelihat ada potensi gitu loh. Setidaknya kesejahteraan itu bisa kamu hadirkan dalam hubungan kalian ini. Nah, tadi benar-benar nyaman ya. Kamu tuh orang yang bisa menghargai dia katanya, gitu ya. Dan kemudian memang orang ini mungkin ngelihat dari sisi fisiknya kamu Taurus, gitu ya. Jadi sisi fisiknya kamu itu ya kamu cakep, ya kamu cantik ya, gitu. Kamu nih benar-benar menarik. Nah, kayak kita, kamu benar-benar menarik. Jadi dia ini kalau mari lihat ya, pasangan kamu ini belajar banyak hal dari kamu, gitu ya. Dia menganggap kamu ini orangnya hangat, gitu. Kamu ini orang yang hangat, kamu ini orang yang welcome kayak gitu. Jadi mungkin dia memasukkan keluarga besarnya dia ke kamu juga, itu kayaknya mudah-mudah aja gitu ya, nggak ada tantangan di sana. Nah, kayak kita, kamu tidak melulu melihat perbedaan di antara kalian berdua, tapi kamu ini orangnya yang kayak adaptif gitu ya, maksudnya ya. Jadi itu kan kadang-kadang kan, apalagi mungkin kalau single parent gitu ya, memasukkan anaknya terhadap kamu ya. Jika kamu sedang koneksi dengan single parent, masukin anaknya ke kamu itu kok kayaknya ndak susah, ada penerimaan dari kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi ibaratnya dia ini bunga gitu ya, atau dia ini tumbuhan ibaratnya yang sedang mengejar matahari gitu ya. Kan selalu kayak gitu ya, kemana ada matahari pasti tumbuhan selalu condong ke arah sana. Dan itulah daya tariknya kamu ke dia. Jadi tidak mungkin aku ini semudah itu melepaskan kamu, gitu. Ada energi yang luar biasa
ketika dia koneksi, terhubung dengan kamu, dia mendapatkan suplai energi dari kamu, gitu, tanpa kamu sadari maybe, ya Taurus ya. Nah, di sana. Oke, baik Taurus, semoga apa yang Mari sampaikan mampu teman-teman pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.